Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Andromeda. Kali ini kita akan bahas permainan panggilan hantu yang terkenal di dunia. Ya, berikut cuplikannya. Ya, sebelum intro dari Andromeda, sebelum intro dari gua, kalian akan menikmati cuplikan permainan pemanggilan hantu yang terkenal di dunia. Yang pertama adalah Kokuri. Jika di Indonesia ada permainan semacam jelangkung yang menggunakan boneka dari jerami dan batok kelapa untuk memanggil hantu, orang Jepang mencari cara lain. Cara tersebut dinamakan Kokuri atau Kokuri-san. Hampir sama dengan papan ouija yang dipercaya oleh masyarakat Eropa dan Cina. Kokuri juga menekan papan yang bertuliskan huruf-huruf serta koin 10 yen. Untuk bertanya mengenai masa depan, permainan ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Mereka bersama-sama meletakkan jarinya di atas koin 10 yen tersebut, kemudian mulai bertanya kepada Kokuri-san yang sudah hadir. Jika koin bergerak ke huruf ya, mereka bisa mulai bertanya. Jika di Indonesia semacam jelangkung yang menggunakan boneka jerami dan juga batok kelapa untuk memanggil arwah atau hantu, orang Jepang mencari cara lain. Mereka menyebutnya Kokuri-san. Ya, kalian dalam permainan Kokuri bisa bertanya apa saja tentang masa depan kalian. Ya, permainan ini hampir sama dengan papan ouija. Cuman bedanya ini cuma pakai koin 10 yen. Dan berikutnya adalah yang cukup sangat terkenal, bahkan kalian tahu cara bermain ini, atau kalian apakah berani bermain ini sudah permainan sangat terkenal di Indonesia, ya bukan lain adalah jelangkung. Jelangkung adalah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supranatural. Permainan ini bersifat supranatural, umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supranatural yang dipanggil dalam permainan Jailangkung. Bahkan sekarang udah ada filmnya Jailangkung. Ya, walaupun gue belum pernah nonton, cuman kayaknya cukup creepy. Ya, Jailangkung sebagai gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang ada pada zaman dulu ada yang didandani pakaian dan berganggang batang kayu. Bahan-bahan yang digunakan dalam buat jelangkung adalah pensil atau pulpen, anak kunci yang berlubang ujungnya, batang kayu, gayung air yang zaman dulu terbuat dari batu kelapa, kain putih, kertas. Ya, cara mainnya gak usah gue sebutin, kalian udah tahu. Bahkan kalau gue bakal sebutin buat boneka sebagai media, lalu ikatkan kepada pensil atau pena di batang bawah si boneka dan letakkan kertas putih depannya. Nyanyikan mantra berulang-ulang yang tidak perlu gue sebutkan mantranya. Dan jika jelangkung sudah bergerak sendiri, Anda dapat bertanya apapun kepada jelangkung dan menuliskan jawaban di atas kertas. Namun hati-hati dalam memainkan semua permainan yang berbau supranatural, karena barangkali arwah yang kalian panggil bisa tidak mau kembali ke alamnya
atau ya tidak mau kembali ke alamnya, dan atau dia mau kembali dengan satu syarat, mungkin ya seperti ayam harus disembahkan ayam atau apa ya, menyan atau apa, mungkin kalau ada syaratnya. Kalau kalian ada insiden seperti itu ya, kalian juga bisa ngeliat di film ada begitu ya, itu asli ya. Mungkin ya ia melakukan perjanjian dengan hantu atau setan, itu adalah hal yang sangat buruk. Walaupun kenyataannya terjadi, kenyataan emang bisa ya kalian mendapatkannya, tapi kalian pasti dikasih satu syarat. Mungkin ya apa syaratnya, mungkin binatang atau apa yang harus kalian persembahkan. Bagaimana kalau dalam permainan jalan atau permainan supernatural lainnya mereka tidak mau kembali dan lagi satu syarat, yaitu nyawa kalian, apa yang kalian lakukan. Dan masuk ke berikutnya adalah Bloody Mary. Apa jadi terang sih? Bloody Mary ya, pada cerita rakyat barat, Bloody Mary adalah setan atau penyihir yang dikatakan akan muncul di kaca ketika kita panggil namanya 3 kali atau lebih, tergantung versi ceritanya. Sering digunakan sebagai bagian dari permainan cerita yang sangat mirip lainnya dengan nama yang sama, yaitu Mary Ward dan Mary Worthington, Hail Mary, Black Agnes. Tapi Bloody Mary adalah legenda dari Amerika, yaitu seorang wanita Mary Warrington, nama aslinya, yang dikabarkan meninggal di depan cermin. Arwah Mary diperangkat dalam cermin hingga ia tak bisa keluar kecuali ada seorang yang membuka jalannya, dan karena terlalu lama termerangkap terang di dalam cermin, jiwanya menjadi marah, hampa, dan bisa melakukan hal-hal di luar batas manusia. Itu legendanya, namun ada permainannya juga. Bahan-bahan yang digunakan dalam pemain Bloody Mary adalah cermin ya, direkomendasikan cermin yang ada di kamar mandi. Dalam kamar mandi ada cerminnya, kalian bisa main di dalam kamar mandi ya. Karena cuma satu cara bermainnya adalah panggil Bloody Mary. Bloody Mary dapat dipanggil dengan cara menggunakan Bloody Mary 3 kali depan cermin kamar mandi dengan lampu yang mati, seperti gua lakukan saat nge-record kamar, dan juga di lampu hanya dengan satu lampu, namun satu center. Mau kalian bermain Bloody Mary, kalian matikan semua lampu yang ada di kamar. Kalian masuk ke dalam kamar mandi dulu, matikan semua lampu yang di kamar mandi, dan menghadap ke depan cermin dengan mengatakan Bloody Mary 3 kali, Bloody Mary terus. Dan kemudian Bloody Mary akan muncul. Mary akan mengambil mata seorang yang memanggilnya. Anak-anak di seluruh penjuru Amerika sering memainkannya, dan kena atau tidaknya masih menjadi misteri, dan kita nggak tahu apakah itu worth it atau enggak, atau itu cuman legenda biasa dari orang Amerika atau mitos segalanya. Kita nggak tahu, karena gue juga belum pernah mainin. Namun gue ngerekomendasi nih, gue bukan sponsor kan ya, gue juga belum ketemu sama dia. Ada suatu channel YouTube ya, itu Hex, yang gue juga nonton. Dia berani melakukan permainan yang berbau supernatural gitu, dan dia juga pernah mainin Bloody Mary juga. Dia pernah main Bloody Mary. Jangan, gue nggak tahu dia pernah main apa enggak. Kokuri gue nggak tahu dia main apa enggak. Yang penting dia pernah main Bloody Mary.
dan hasilnya kalaupun nggak worth it, nggak terlalu worth it katanya, nggak bekerja, namun saat ada dia ngerasa ada yang sebelahnya dan juga kakinya seperti dipegang. Ya gua nggak tahu waktu itu gua juga belum nyoba, gua nggak berani. Tapi apakah kalian mampu atau berani mainkannya? Dalam permainan seperti kalian tuntut untuk mental kalian kuat dan juga dapat menyelesaikannya sampai akhir. Jangan setengah-setengah, bakal setengah-setengah kalian akan dapatkan akibatnya. Dan ya, yang kontroversial sampai sekarang, yang sampai sekarang yang kontroversial sekali banget, yaitu adalah Ouija board atau papan Ouija. Ya banyak banget yang udah main Ouija board dan juga di worth it banget. Bahkan channel legenda Airing XD juga pernah main Ouija board di kampus yang Angkar. Ya kampus Angkar, gue udah nonton videonya, itu dia berhasil, worth it gue tonton, dan itu bagus banget, dan itu worth it. Ouija worth it buat Indonesia, worth it banget. Dan setelah memainkan Ouija, banyak seorang yang memainkannya mendapatkan gangguan supranatural lainnya, seperti diganggu hantu, tiba-tiba ada suara setelah dia recording kameranya mati dan lain-lain. Namun apa kalian berani mainkannya? Ya gua akan deskripsinya tentang Ouija sedikit dan juga cara bahannya dan cara bermainnya. Papan Ouija berasal dari legenda urban legend dari Eropa tentang papan pembangkit arwah yang disebut Ouija atau papan Ouija. Orang-orang di Eropa dan Amerika sering menyebutnya dengan Spirit of the Coin atau papan penyemangat. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak legenda urban tentang pemanggilan roh atau arwah yang ada di muka bumi. Dalam bahasa Indonesia, papan Ouija diartikan sebagai papan permainan yang digunakan sebagai media untuk pemanggilan roh atau arwah. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah papan Ouija. Kalian bisa beli papan Ouija online di Indonesia yang ada, dan juga lampu redup, koin atau uang logam atau gelas kecil atau lilin merah atau papan atau meja atau kertas. Di sini cara bermain adalah jangan bermain di dalam rumah karena akan dampak pada sang penghuni rumah. Akan lebih baik jika bermain di rumah yang tidak berpenghuni. Caranya, letakkan koin tadi di atas papan, atau kalau kalian beli ada papan Ouija satu set, ada alatnya yang menunjukin itu arahnya kemana, kan ada alatnya itu yang gua nggak tahu apa namanya. Nah itulah kan ada, yaitu kalian pakai letakkan itu di atas papan Ouija yang udah ada simbolnya ada sampai Z, dari huruf A sampai Z, dari angka 0 sampai 9 dan yes or no kayaknya, lupa. Dan tepat di tengahnya, kalian taruh tepat di tengahnya, lalu letakkan sebatang lilin yang telah dinyalakan di sebelah papan untuk memanggil roh atau arwah agar masuk ke dalam permainan. Kita harus membaca sebuah pemanggilan mantra, spirit of the coin, spirit of the coin. Lalu teruskan berulang-ulang, lalu terus spirit of the coin, spirit of the coin, spirit of the coin, please come out and play with us. Mantra sudah dibacakan sambil menembakkan jari telunjuk pada koin atau alat tersebut dan bentuk gerakan memutar-mutar perlahan-lahan, sangat perlahan di atas yang di atas papan Ouija berulang-ulang sampai mereka kedatangan roh dapat dirasakan. Biasanya ditandai dengan alat atau koin yang terasa berat saat digerakkan. Iya, itu dari video dari cara permainan
dan roh atau arwah di muka bumi ini. Ya, dengan roh atau arwah yang sudah terkenal di dunia. Apa kalian berani memainkannya atau enggak? Atau kalian berani coba? Ya, atau berani atau enggak, terserah kalian. Atau kalian mau percaya atau enggak, ya itu terserah kalian. Dan itu aja yang gue sampaikan. Udah 14 menit setengah, ya udah mau 15 menit kita akan habis durasinya. Dan itu aja yang gue sampaikan dari video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di thumbs up. Dan kalau kalian ingin konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian ingin dapat notifikasi langsung dari handphone kalian, dari email kalian, pencet tombol bell. Ini semuanya subscribe dan segalanya gratis. Tis tanpa biaya. Nah, itu aja dari gua. Keep respect nih. Salam.